Saudara sekalian yang kekasih, kita akan bersama-sama membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Matius pasal 16 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara sekalian, ucapan Tuhan Yesus ini dilontarkan pada waktu Petrus mencoba mencegah Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Mencegah Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Sebab Tuhan menyatakan bahwa dia akan mati di salib. Saudara melihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia." Ini ironis sekali, saudara. Ironis sekali. Selama itu Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bisa bersama-sama 24 jam. Tetapi Petrus tidak mengerti kehendak Tuhan. Tidak memahami rencana Tuhan. Tidak mengerti pikiran Tuhan. Ini ironisnya, saudara. Dengan hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang secara fisik nampak bersama-sama dengan Tuhan belum tentu sepikiran dengan Tuhan. Orang yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan secara fisik belum tentu sepikiran dengan Tuhan. Jadi bukan jaminan orang yang sudah pergi ke gereja setiap minggu itu pasti mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, atau sepikiran dengan Tuhan. Belum tentu seorang aktivis jemaat, bahkan seorang pendeta sepikiran dengan Tuhan. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Alkitab mengatakan demikian, lalu sederhana saja kesimpulan yang bisa kita tarik. Ini logis dan jujur. Nah, saudaraku sekalian, dengan demikian kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri. Di dalam perjalanan hidup kita ini, sungguhkah kita sudah sepikiran dengan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh sepikiran dengan Tuhan? Ini sebenarnya sama dengan pertanyaan begini. Apakah yakin semua orang yang datang ke gereja masuk surga? Kira-kira jawab saudara apa kalau ditanya, apakah semua orang yang ke gereja masuk surga? Kira-kira jawab saudara apa? Belum tentu, ya kan? Apakah semua orang yang aktif dalam kegiatan gereja masuk surga? Juga belum tentu. Kalau kemudian kita diperhadapkan kepada pertanyaan, apakah saudara yakin semua pendeta pasti masuk surga? Saudara juga geleng-geleng kan? Geleng-geleng, dan saya tidak tersinggung sebab pertanyaan itu dari saya. Belum tentu. Sebab ternyata di akhir zaman Tuhan menunjukkan ada orang-orang yang sudah mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Di Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tetapi ternyata tidak diakui. Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you." Nah, coba kita sekarang tujukan kepada diri kita sendiri.
Kalau saat ini semua orang yang ada di gedung gereja meninggal, kira-kira masuk surga nggak? Semua. Kalau semua saudara ini sekarang tiba-tiba meninggal, masuk surga enggak? Ada yang masuk, ada yang enggak. Begitu ya? Oke. Saudara termasuk yang masuk atau enggak? Nah, ini yang penting. Anda jangan meragukan keselamatan saudara, tapi boleh mencurigai keselamatan saudara. Sungguhkah saya ini selamat? Dengan mengatakan ini, saya bukan mengajak saudara meragukan keselamatan saudara. Tetapi juga jangan kita menganggap kalau sudah yakin pasti selamat, dengan sendirinya selamat. Keselamatan kita itu bukan karena kita yakin sudah selamat. Tetapi benar-benar memiliki percaya yang menyelamatkan. Kalau ada orang mau ikut ujian, saringan masuk perguruan tinggi, atau instansi pemerintah membuka lowongan, lalu orang itu ikut tes, dia berkata, saya yakin saya masuk, percaya saya masuk, yakin saya bisa masuk. Apakah dengan keyakinan itu berarti dia bisa masuk? Belum tentu. Nah, tanpa disadari kita juga sering berpikir begitu. Yang penting saya percaya kalau mati masuk surga. Jangan hanya percaya bahwa mati masuk surga. Kamunya sendiri percaya nggak dengan Tuhan Yesus? Dengan percaya yang benar. Dengan percaya yang diekspresikan dengan perbuatan. Dengan percaya yang diwujud nyatakan dengan tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Nah, saudaraku sekalian, jadi apa yang kita baca di sini, ya, di Matius 16 ayat 23 ini, memberi pelajaran yang sangat berharga untuk kita, yaitu bahwa orang yang kelihatannya bersama-sama dengan Tuhan, kelihatannya dekat dengan Tuhan, belum tentu sepikiran dengan Tuhan. Dan saya sangat berharap kita semua dengan jujur melihat diri kita sendiri, ya, dengan jujur melihat diri kita masing-masing. Sudahkah saya sepikiran dengan Tuhan? Sudahkah saya termasuk orang-orang yang benar-benar dikenal oleh Tuhan? Kalau satu kali nyawa saya putus, satu kali kalau saya meninggal, apakah benar Tuhan mengenal saya? Dan introspeksi seperti ini, saudara, penting. Harus kita lakukan. Jangan saudara menganggap hal ini tidak penting. Jangan menganggap hal ini tidak perlu. Ini sangat penting. Mari kita membuka Lukas 11 ayat 23. Lukas 11 ayat 23, saudara. Lukas 11 ayat yang ke-23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Perkataan ini mengandung ketegasan yang tidak bisa kita anggap sepele, tidak boleh kita anggap remeh. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Tuhan Yesus. Dan kita diperhadapkan pada kebenaran ini yang harus kita hunjamkan pada diri kita sendiri, harus kita benturkan pada diri kita sendiri. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudaraku sekalian, maksud saya kita hunjamkan kepada diri kita sendiri, atau kita tikamkan, atau kita benturkan adalah, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita tergolong orang yang bersama dengan Tuhan? Kalau tidak, kita melawan Tuhan.
Apa kita termasuk kelompok orang yang mengumpulkan bersama Tuhan? Kalau tidak, kita mencerai-beraikan. Kita harus belajar apa maksud bersama dengan Tuhan di sini. Ya, tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan, kata Tuhan Yesus. Mengumpulkan bersama aku, artinya membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan bagi Tuhan. Kalau Anda tidak menyelamatkan jiwa, Anda membinasakan. Kalau Anda tidak membantu mendukung pekerjaan Tuhan, Anda pasti merusak atau mengganggu. Dari perkataan ini, saudaraku, yang pertama Tuhan Yesus menunjukkan kedaulatannya. Kedaulatannya. Yang kedua, sekaligus menunjukkan peringatannya. Tuhan berdaulat, ia adalah pencipta yang menuntut ciptaannya untuk menempatkan diri di pihak yang mana? Berdiri, di pihak yang mana? Tentu Tuhan menuntut ciptaannya dan kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus untuk menempatkan diri di pihak Tuhan. Di pihak Tuhan. Saudara, pemberontakan iblis yang ditulis di dalam Alkitab, ya, the angel of the light, malaikat terang, yang mau menyamakan diri dengan Tuhan, yang mau menyamakan diri dengan Tuhan, ya, kemudian ia mau mengatasi yang maha tinggi, melampaui Tuhan, menyeret sepertiga malaikat ikut sesat bersama Lucifer ini. Lucifer dari bahasa Latin Lausifur yang artinya bintang timur. Ya. Pemberontakan itu berlanjut di muka bumi ketika iblis menjatuhkan ciptaan Tuhan. Ciptaan yang termulia dari Tuhan semesta alam. Dan kemudian menyeret manusia untuk bergabung memberontak kepada Tuhan. Memberontaknya cukup dengan tidak hidup seturut dengan kemauan, keinginan, dan rencana Tuhan. Nah, di Kejadian pasal 3 ayat 15, itu kisah mengenai kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, saudara. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, Tuhan membuat atau mengadakan permusuhan itu antara benih perempuan dan kuasa kegelapan. Di sini manusia akan pasti terbagi dalam dua kelompok. Kelompok sekutu Tuhan, koalisi dengan Tuhan, dan manusia sekutu setan dan koalisi dengan setan. Tidak ada orang yang bisa ada di daerah netral. Tidak ada orang yang bisa ada di wilayah abu-abu. Kalau tidak hitam, ya putih. Kalau tidak gelap, ya terang. Kalau tidak Tuhan, ya setan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sayang sekali kalau hal ini, saudaraku, tidak ditegaskan. Sayang sekali kalau hal ini tidak ditegaskan. Sehingga banyak jemaat Tuhan yang tidak mengerti bahwa tuntutan untuk berjalan dalam kebenaran, untuk menerjemahkan dan mewujudkan imannya, itu bukan gampang, tidak mudah, tidak sederhana. Hidup ini merupakan satu pilihan, saudaraku. Apakah kita mau hidup dalam kebenaran atau tidak? Kita mau di pihak Tuhan atau tidak di pihak Tuhan? Manusia pasti, saudaraku, salah satu dari dua kelompok ini. Sekutu Tuhan, koalisi dengan Tuhan. Atau sekutu setan, koalisi dengan setan. Dan kita tidak boleh menganggap remeh hal ini dengan mengatakan, nanti saya pertimbangkan, saya ada di mana.
Kalau saudara mendengar kebenaran ini, lalu saudara menganggap remeh, saudara sangat bakal binasa. Sangat bakal binasa. Kita harus menentukan sikap di mana kita berpijak, di mana kita berkiblat. Nah, Tuhan berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Hanya ada dua kemungkinan, bersama aku atau melawan aku. Bagaimana Tuhan kalau saya tidak melawan Tuhan, tapi juga bersama dengan Tuhan? Tidak ada setan kedua atau Tuhan kedua. Hanya ada setan dan Tuhan. Sikap kompromi, tolerir, tidak tegas, mediokritas. Mediokritas itu tengah-tengah, menengah. Ngambang, ini membahayakan. Memang tidak kelihatan hitam, tapi juga tidak putih. Ini membahayakan. Untuk orang-orang seperti ini Tuhan berkata, aku muntahkan kamu. Aku mau kamu panas sekalian atau dingin sekalian. Kalau kamu suam-suam, aku muntahkan kamu. Jadi kalau orang suam-suam, toh akhirnya juga binasa. Hanya ada dua kemungkinan, bersama Tuhan atau melawan Tuhan. Pertanyaannya lagi, coba kita periksa diri kita masing-masing. Kita ini bersama Tuhan atau melawan Tuhan? Tidak bersama Tuhan, melawan Tuhan. Coba saudara tanya diri saudara masing-masing. Selama ini saudara bersama Tuhan atau melawan Tuhan? Nah, saudara pasti tidak mau jawab amin atau tidak. Bengong aja. Bilang amin. Rasanya saya belum. Bilang belum. Kok bahaya banget. Apa sih ukuran bersama dengan Tuhan itu? Apa sih ukuran bersama dengan Tuhan itu? Ke gereja? Tadi kita sudah sepakat ya. Tidak semua orang ke gereja sepikiran dengan Tuhan. Tidak semua aktivis sepikiran dengan Tuhan. Tidak semua pendeta sepikiran dengan Tuhan. Jadi, siapa yang bersama dengan Tuhan? Orang yang sepikiran. Jangan merasa sudah jadi anggota jemaat rajin, sepikiran dengan Tuhan. Sudah jadi pendeta, sudah jadi aktivis, sepikiran dengan Tuhan. Belum tentu. Perkataan ini tidak mendiskreditkan siapapun, ya. Faktanya Alkitab berkata begitu, saudara. Jadi bersama dengan Tuhan itu artinya sepikiran dengan Tuhan. Orang kalau sepikiran dengan Tuhan itu, saudara, akan memperagakan pikiran dan perasaannya dalam setiap keputusan-keputusan hidup, dari setiap pilihan-pilihannya, dari segala tindakan-tindakannya. Tetapi untuk sepikiran dengan Tuhan ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sulit. Kalau dikesankan gampang, itu sesat. Itu membinasakan. Kalau misalnya ada seorang anak mau ujian akhir semester sejarah. Maksud saya akhir tahun. Harus mempelajari buku tebal begini. Wah, selama ini tidak pernah belajar sejarah. Gimana? Besok mau ujian. Jalan pintasnya disarankan begini. Buku itu dibakar. Abunya disaring dicampur susu kuda liar. Dan langsung bus. Hafal semua. Bohong. Betul? Bohong. Kalau pelajaran menghafal begitu, besok ujian, semalam suntuk tidak tidur, mungkin dapat nilai 5 atau 6 bisa. Tapi setelah ujian lupa semua ya. Tapi kalau matematik, tidak bisa. Tidak bisa. Semalam suntuk 2 malam, tidak bisa. Harus secara bertahap, kontinu, berkesinambungan, ya, baru bisa. Saudaraku, mengerti pikiran Tuhan itu tidak sederhana. Lewat sebuah proses, ketekunan, kesungguhan, dan haus akan kebenaran. Kebetulan Alkitab yang saya bawa ini Alkitab bahasa Inggris yang tipis. Ya, tipis tentu ini bukan cetakan di dalam negeri. Tapi Alkitab yang saudara pegang tebal-tebal. Ini juga tebal. Sebenarnya isinya padat. Kertasnya tipis. Tapi tidak sobek, tidak gampang sobek. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, saudara. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan memberi Alkitab setebal ini? Mengapa Tuhan mengajar dari
Hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun selama 3,5 tahun. Tuhan mengajar terus. Sebab ini yang memperbaharui pikiran. Pikiran yang dibaharui sehingga bisa mengerti pikiran Tuhan. Jadi, kalau ada seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara. Ini siapapun ya, tidak menuding siapa, tidak menuding perorangan ya. Tapi saya pernah mendengar, tidak tahu siapa yang gak jelas itu. Bilang begini, saudara saya gandeng ke surga. Waduh, penuh kasih banget gitu kalimat itu. Kayak pendetanya baik banget gitu. Saudara, saya gandeng ke surga. Kita berseru kepada Tuhan Yesus yang punya surga. Nama kita akan tertulis di surga. Kita berseru. Nggak tahu maksud berseru itu apa, kan sering abstrak, lalu orang ya udah amin aja gitu. Lalu kalimat yang saya ingat berkata begini, kita nanti bertetanggaan di sana. Wah, itu kalau perumahan klasternya dekat gitu. Kita bertetanggaan. Waduh. Saya gandeng ke surga, kita berseru ya kepada Tuhan yang punya surga, nama kita akan tertulis di surga dan Anda akan bertetanggaan dengan saya. Gampang banget ya. Caranya gimana bisa sampai ke sana? Gimana cara gandengnya itu gimana? Ini manual booknya. Amin. Ini yang diajarkan. Ini tidak bisa buat sambilan, saudara. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Kita harus belajar tiap hari dan menambah pengertian kita akan kebenaran. Baru kita punya hikmat, kecerdasan, kepekaan, sensitivitas, dan kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini, pikiran dan perasaannya, sehingga tindakan kita, keputusan kita, pilihan-pilihan kita, semua itu merupakan peragaan dari pikiran perasaan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini baru kita bisa jadi saksi. Di sini baru kita bisa jadi saksi. Orang semanis ini hidupnya, seindah ini, tidak mungkin Tuhannya salah. Nah, di sini baru kita bisa mengumpulkan, menyelamatkan jiwa. Jadi orang menjadi Kristen itu tidak boleh karena kita kasih beras 5 kilo, duit palsu. Ini Kristen palsu. Biarlah mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Memuliakan Bapa di surga bukan hanya mengakui Allahnya orang Kristen baik, tapi sampai bertobat dan melayani Tuhan juga. Tuhan punya rancangan untuk menyelamatkan pembantu rumah tangga misalnya. Pembantu rumah tangga yang dari keluarga tidak mampu, dari kecil susah miskin, udah pindah-pindah dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain, malah sempat hampir diperkosa, bahkan pernah diperkosa, gitu ya. Itu manusia harus dibelas kasihani loh. Tuhan mau selamatkan dia. Lewat siapa? Lewat nyonya ini. Kalau nyonya ini bersama dengan Tuhan, sikap hidupnya, tindakannya harus cemerlang. Sampai si Inem bisa percaya Tuhan Yesus Kristus. Bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah dipaksa. Itu kebebasan masing-masing individu. Ya. Masing-masing individu. Tapi kalau nyonyanya bengis. Wah udah. Kamu batu sandungan bagiku. Kamu tidak membantu aku. Kamu tidak mengumpulkan. Kamu mencerai-beraikan. Nah kadang ya Tuhan kasih kita kesempatan ketemu mertua yang galak. Wah galak. Pokoknya lebih galak dari Jurassic. Galak banget. Tapi Tuhan punya rancangan menyelamatkan dia. Gimana? Kalau kita memiliki pikiran Kristus, memperagakan pikiran dan perasaannya, tindakan-tindakan kita agung sekali. Sampai mertua diselamatkan. Seperti juga suami diselamatkan bukan oleh perkataan, tapi oleh perbuatan firman Tuhan. Tapi kalau tidak, udah deh. Mengganggu pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kalau seorang memiliki pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, memperagakannya dalam hidup, dia ikut mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Jangan seperti
orang-orang Kristen yang membuat Gandhi, tokoh besar India, tidak bertobat. Dia berkata, aku tidak akan pernah menjadi orang Kristen. Karena melihat kelakuan orang-orang Kristen tidak seperti gurunya. Gandhi tidak pernah bertobat. Kalau aku tidak melihat kelakuan orang-orang Kristen ini, aku mungkin jadi Kristen. Tapi karena aku melihat perbuatan, kelakuan orang Kristen seperti itu, saya tidak pernah jadi Kristen. Nah, saudaraku sekalian, jadi bersama dengan Tuhan itu bukan hanya di gereja, tetapi sepikiran dengan Tuhan. Akhirnya semua kita ikut mengadakan pembelaan bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan mengumpulkan, artinya menyelamatkan jiwa. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita tidak boleh merasa hanya sebagai jemaat biasa terus menerus. Nah, ini pembodohan. Banyak orang begini, ke gereja, minta Tuhan pimpin, ini kebaktian, nyanyi tepuk tangan, wah dengar khotbah kasih kolektor, lalu Bapak terima kasih, pulang. Besok lagi datang lagi, minta Tuhan pimpin, ini kebaktian, Bapak terima kasih, pulang lagi. Minggu depannya, minta Tuhan pimpin, sampai mati begitu terus loh. Jadi ada strata jemaat yang memang cuman begitu hidupnya. Dan ada strata pendeta yang hidupnya harus begitu terus. Ini rusak, jadi kacau. Rusak. Padahal semua kita harus belajar firman Tuhan, sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Sehingga keputusan kita, tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan kita setiap hari, itu dibaca orang. Dicium keharumannya. Dan itu yang menyelamatkan jiwa. Dan itulah yang namanya menjadi saksi. Tuhan akan memberikan kita banyak pengalaman yang unik-unik. Yang melaluinya kita menyaksikan siapa Kristus itu. Jadi kalau emas nggak dibakar, nggak ketahuan emas atau loyang. Iya kan? Ketemu ipar yang tidak tahu diri. Ketemu famili yang jahat. Nah, kita di situ menunjukkan nilai emas itu. Punya tetangga, pohon mangganya besar, daunnya jatuhnya terus ke sini. Jatuhnya terus ke halaman. Tiap hari sudah harus nyapu gitu. Gara-gara itu sudah tidak darah tinggi tahu. Olahraga. Giliran musim buah. Buahnya segede-gede ongkang. Satu butir pun gak dibagi. Ya udah haleluya aja. Pernah entah itu mangga jatuh ke halaman saudara. Hati berkata, sudah sepantasnya aku menikmati ini. Sebab siapa yang menabur dan siapa menabur akan menuai. Masa aku nyapu terus gak dapat satu. Tapi suara yang mengatakan kembalikan. Jangan mengini milik sesamamu. Termasuk mangga sesamamu. Dia bawa ke rumah tangga. Bu, ini mangganya jatuh. Oh iya ya, makasih. Tega juga diambil. Padahal dia berharap. Pada waktu dia datang. Bu, ini mangganya. Oh, enggak apa-apa. Ambil aja, coba ibu ngerasain juga. Tapi ternyata, makasih ya. Hanya mendapat catat terima kasih. Sakit ya. Satu hari datang angin besar. Hus, 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 hus. Itu daun-daun mangganya jatuh ke rumah tetangga lain. Ke halaman tetangga lain. Kebetulan ibu sebelah sana. Waduh. Itu garang. Keluar rumah. Datang ke rumah ibu yang punya mangga besar. Dia berkata, ibu maaf ya. Ibu tolong suruh pembantu-pembantu rumah tangga ibu datang ke rumah saya. Menyapu halaman rumah saya. Dan atap rumah saya. Atap. Sebab kalau masih banyak daun pohon mangga di atas atap rumah saya. Itu pasti talang bisa mampet rumah saya kebanjiran. Saya tidak mau tahu. Maaf ya bu. Kalau ibu bermasyarakat tahu etika. Itu ibu yang di rumah. Ganas banget ya. Karena dia takut sama ibu sebelah. Karena suaminya preman terkenal di kampung itu. Atau di wilayah situ. Ya udah deh. Iya bu. Kata yang punya mangga. Udah.
Dalam hati dia berpikir, sudah 16 tahun tetangga sebelah kebagian daun, tapi tidak segarang ini. Ini pasti Tuhannya baik. Itu dewanya dewa bengis. Anaknya aja begitu. Saudara. Nah, ini saudara mesti mengerti hal ini, bukan? Amin. Mesti mengerti hal ini, saudara. Bengis. Nah, ternyata 16 tahun dia nyapu. Itu harga jiwa ibu ini. 16 tahun. Kalau 16 hari saya ngerti lah, Pak. 6 bulan masih saya pikir, Pak. Kalau 16 tahun, ngai bohwat. Aku udah sanggup. Tapi sejak itu, dia mulai bertanya, keselamatan apakah yang dimiliki ibu? Nah, dia sungguh-sungguh bersama Tuhan dan mengumpulkan bersama Tuhan. Kalau ternyata yang baik ini bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Malah tidak beragama. Tapi budi pekertinya baik. Yang labrak tadi, istri majelis. Yang punya pohon mangga berpikir apa? Amit-amit saya. Amit-amit saya jadi Kristen. Kelakuan orang Kristen begitu. Nah, mertua yang tadi bertobat, itu lihat menantunya yang dibecek-becek. Ya, Mam. Menantu yang lain gak mau ngomongan, gak mau nginjek rumah mertua. Yang satu ini tetap nginjek. Wah, akhirnya mertua ini, karena tidak bisa melampiaskan marahnya ke menantu lain, dijadikanlah menantu ini sebagai objek penderita. Dihajar dengan kata-kata. Tapi karena dia tahu harga yang harus dibayar untuk keselamatan daripada mertuanya, pokoknya maju tak gentar membela yang benar. Membela Tuhan maksudnya. Sampai bertobat. Tapi kalau menantu yang lain, yang bukan anak Tuhan, lembut manis-manis nurut, yang Kristen, sadis, bengis, pelit, jahat. Sampai mertuanya kalau dengar nama Kristen, gereja, pokoknya kalau Kristen begidik saya, najis. Biar gue masuk neraka daripada jadi Kristen. Coba. Ini nama jadi batu sandungan, saudaraku. Perhatikan ulang di Lukas 11 ayat 23. Mari kita baca. Lukas 11 ayat yang ke-23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Tuhan mau berkata gini, kamu musuhan sama aku. Gitu, kasarnya gitu. Kamu musuhan. Kamu mengajak musuhan. Kamu mengganggu pekerjaanku. Nah, banyak orang memang tidak maksud untuk mengganggu, tapi mengganggu. Tidak bermaksud melawan Tuhan, tapi melawan. Karena tidak memiliki sikap atau integritas. Banyak saudara ya, saya yakin, tidak mau masuk neraka. Betul nggak? Nggak mau. Tapi nggak niat ke surga. Tidak mau masuk neraka, Pak, tapi tidak niat ke surga. Seberapa niatmu? Sudah niat ke surga? Nah, amin kan waktu ditanya. Pulang lupa semua. Nah, kalau kita tidak serius mencari kebenaran Tuhan, kita mau kemana kalau tidak di pihak setan? Seberapa niat kita? Dan setan itu dengan liciknya mau menghancurkan hidup orang-orang percaya. Sebenarnya saudaraku, setan di sini, ini setan yang licik dan halus. Nah, banyak orang Kristen itu merasa sudah kuat begitu rupa, menang begitu rupa, sampai setan itu dianggap sudah lemah. Hati-hati ya. Saudara percaya nggak? Logikanya ya, Petrus sudah pernah ngusir setan ya. Karena pada waktu Petrus disuruh dua orang, betul? Dua orang untuk memberitakan Injil kan. Lalu mereka pulang berkata, Tuhan, setan takut loh sama kita. Takut. Jangan senang karena setan tunduk kepada kamu. Tapi berbahagialah kalau namamu terdaftar di kerajaan surga. Jadi kamu bisa ngusir setan bukan berarti namamu terdaftar di surga. Itu loh. Kalau cuma bisa ngusir setan, agama lain juga bisa mengusir setan. Banyak dukun-dukun juga bisa mengusir setan.
Kalau kita pelayanan pelepasan kan ngusir setannya begini. Dalam nama Yesus, keluar setan, keluar kamu. Tapi kalau beberapa orang yang profesional pakai begini. Begitu segala loh, hebat loh. Lalu plok jatuh gitu ya. Kayak bukan hanya orang Kristen yang bisa ngusir setan loh. Banyak orang bisa ngusir setan. Sekolah mana, pabrik mana, kemasukan setan. Dipanggil orang-orang profesional. Ini. Terus jatuh. Setan. Ini kalau di pengertian saya nih, dalam teologi Kristen ini. Setan yang tampil secara kelihatan, itu setan tolol. Setan kelas kopral yang menghuni pohon beringin, pohon asem besar, rumah-rumah tua dan bangunan Belanda. Itu setan gelandangan. Setan yang sakti itu setan yang masuk dalam pikiran orang, setan yang tidak kelihatan manuvernya. Kalau saudara beli barang imitasi, kalau ketahuan imitasi, yang bikin goblok. Tapi kalau sampai tidak bisa membedakan imitasi atau asli, itu baru hebat. Banyak keramik-keramik yang katanya, ini zaman dinasti Ming. Padahal dibuat di condet. Karena pinternya bikin. Maaf, bukan di condet. Kalau di Cina sana, orang pinter-pinter bikin imitasi. Ya, sampai jam merek mahal. Tas, mangkanya. Ada tas KW1, KW2, KW3. Nah, setan juga setan pinter. Setan gak muncul, gak kelihatan. Siapa duga sih Petrus kesetanan? Siapa duga Petrus keiblisan? Sama-sama Tuhan terus. Bisa-bisanya loh kesetanan. Tapi bisa. Tuhan melihat idenya. Tuhan melihat pikirannya. Maka Tuhan berkata, "Inyah iblis." Itu dia. Nah, sekarang kita harus tanya diri sendiri. Kesetanan enggak? Keiblisan enggak? Gimana taunya, Pak? Kalau tidak dipimpin Roh Kudus oleh firman-Nya, tidak akan tahu. Tidak akan bisa. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saya tahu, ini peringatan buat kita. Kamu itu bisa melawan aku loh. Kamu itu bisa mengganggu pekerjaanku. Kamu bisa kesetanan. Pertanyaannya, apakah kau memiliki pikiranku? Dan kau membuat orang lain selamat dan bertobat dari perbuatanmu? Itu harus kita perkarakan dengan serius. Kalau kita punya niat benar-benar ke surga, kita mau melakukan firman ini. Amin.